pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat. Baik anak-anak, pada pembelajaran IPS kita hari ini, kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelumnya, kemarin kalian sudah mempelajari ya, bagaimana sih bangsa Eropa atau bangsa Barat itu datang ke Indonesia dan siapa saja sih tokoh-tokohnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari nih anak-anak kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Bagaimana sih kondisi mereka? Kita akan pelajari ya. Tapi sebelumnya kalian harus memahami dulu ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Adapun penjabaran submateri tentang pengaruh kebijakan-kebijakan bangsa Barat anak-anak. Ada pengaruh kebijakan monopoli, pengaruh kebijakan kerja paksa, pengaruh kebijakan sewa tanah, pengaruh kebijakan tanam paksa, dan terakhir perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial. Nah, inilah pelajaran IPS pada bab yang sekarang. Nah, selanjutnya kita akan fokus anak-anak pada pengaruh kebijakan monopoli dan pengaruh kebijakan kerja paksa. Ayo kita simak sama-sama. Pengaruh monopoli dalam perdagangan pada awal kedatangan bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia dan terjadi hubungan dagang seperti biasanya. Tetapi kemudian VOC melakukan penguasaan pasar atau monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. VOC bukan hanya menguasai dagang, tetapi menguasai politik. Oleh karena itu, pengaruh monopoli dalam perdagangan, VOC memiliki hak oktroy. Apa itu hak oktroy? Hak oktroy yang pertama adalah hak mencetak uang, hak memiliki angkatan perang, hak memiliki daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, hak monopoli perdagangan rempah-rempah, hak mendirikan benteng. Wow, sangat ngeri ya. Selanjutnya adalah dengan adanya hak oktroy ini anak-anak, Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi dengan kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau antar pejabat kerajaan. Apa sih tujuan Belanda melakukan adu domba? Belanda berharap akan terjadi permusuhan anak-anak antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan. Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa. Wow, licik sekali. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka, anak-anak. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi loh. Nah, itulah anak-anak kebijakan pengaruh monopoli dalam perdagangan VOC. Sangat menyiksa sekali bagi masyarakat Indonesia dulu. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur dan menghargai para jasa pahlawan. Nah, anak-anak, akan tetapi VOC itu mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Haha, rasain ya. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan
Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. Berikut ini ya anak-anak, pengaruh kebijakan VOC rakyat di Indonesia. Yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan terpecah belah dan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Hak oktroy istimewa VOC membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern, senjata api, dan meriam. Yang kelima, pelayaran hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Dan yang terakhir, hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan untuk sumber penghasilan yang bisa berlebih. Nah, itulah anak-anak rangkuman tentang pengaruh kebijakan VOC dalam hal monopoli bagi rakyat Indonesia. Sungguh sangat menyedihkan. Kita wajib bersyukur dan menghargai para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak yang akan kita pelajari adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Apa ya kebijakan kerja paksa itu? Oke, simak sama-sama ya. Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels. Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa anak-anak dari serangan pasukan Inggris. Yang pertama, dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi, benteng, pabrik mesiu senjata di Semarang dan Surabaya, serta rumah sakit tentara. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1000 km. Wow, banyak sekali ya. Selanjutnya, membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. Terakhir, memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Gambar di atas anak-anak adalah peta jalan Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Panjang sekali. Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Bata Prancis. Mengapa jalan tersebut harus dibangun? Bagaimana pengaruhnya bagi bangsa Indonesia? Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter anak-anak. Pada tahun 1811, Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen. Ternyata Jansen tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melakukan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerang dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang yang berisi sebagai berikut. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris. Yang kedua, hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris atau EIC. Nah, itulah anak-anak dua kebijakan pengaruh monopoli dan kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda. Semoga bermanfaat dan salam selalu sehat, semangat, dan sabar. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di
materi yang selanjutnya.